Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi kita adalah mengenai analisis penilaian pembiayaan. Ada kerangka kerja analisis berusaha untuk memaksimalkan return atau tingkat pembayaran serta meminimalisir risiko yang akan dihadapi. Adapun jenis pembiayaan yang digunakan oleh perusahaan daripada sampel biasa dan selanjutnya di sini ada teknik perhitungan. Teknik perhitungan ada degree of misalnya serta degree of total coverage dan coverage ratio. Baik, kita akan bahas satu persatu ya. Di sini ada degree of operating leverage factor. Di sini leverage adalah operasi timbul pada saat perusahaan menggunakan aktif di mana biaya tetap ini adalah biaya yang dikeluarkan per periodenya. Contohnya ada biaya kantor, asuransi ya, terus ada biaya lain yang muncul dari penggunaan fasilitas dan biaya manajemen. Operasi ini memperlihatkan penjualan terhadap pelaku operasi atau laba sebuah bunga dan pajak atau disebut dengan EBIT yang bisa kita lihat di sini rumusnya untuk yang ROL atau degree of operating leverage. Di sini kita lihat dulu tingkat elastisitas operasi output penjualan. Rumusnya adalah persentase perubahan laba operasi dengan persentase perubahan output penjualan. Atau kita bisa menghitung secara kuantitatif penjualan, yaitu S itu adalah penjualan dikurangi total dibagi dengan penjualan dikurangi total dikurangi dengan biaya tetap. Atau sama dengan Q itu adalah kuantitasnya dikali dengan margin kontribusi per unit ya. P itu adalah harga, V itu adalah unit dibagi dengan kuantitas dikali dengan harga dikurangi dengan biaya variabel per unit dikurangi dengan fixed cost. Bisa juga menghitung DOL secara satuan rupiah, yaitu EBIT ya. EBIT ditambah dengan fixed cost, yaitu biaya tetap dibagi dengan EBIT. Oke, kita lihat contohnya di sini. Di sini ada laporan laba rugi perusahaan KM dan N, di mana masing-masing penjualannya untuk perusahaan K 120, M-nya 180, dan N 240. Untuk biaya variabel perusahaan K 24 juta, lalu perusahaan M 120, perusahaan N 40, dan selanjutnya di sini ada kolom penjualan ya, di data-datanya. Kolom penjualan perusahaan K 12.000 unit, M-nya 18.000 unit, dan N 24.000 unit. Kita akan menghitung degree of leverage-nya untuk perusahaan K. Di sini untuk penjualannya yaitu 120 juta dikurangi dengan variabel cost atau biaya variabel 24 juta. Dibagi dengan tadi penjualan dikurangi dengan variabel cost dikurangi lagi dengan fixed cost atau biaya tetap. Didapatkan hasil 2,4. Angka-angka ini diambil dari sini ya, dari tabel 3 ini. Tinggal dimasukin ke rumus. Nah, hasil 2,4 ini interpretasinya adalah bahwa tingkat elastisitas operasi pada output penjualan terhadap EBIT sebesar 240%, berarti dikali 100 ya. Ini berarti bahwa apabila perusahaan
K naik sebesar 10%, maka laba operasi akan naik sebesar 24%, yaitu 2,4 dikali 10%. Sebaliknya, kalau penjualan perusahaan K itu turun sebesar 10%, maka penurunan eh, penurunan juga akan berakibat ke EBIT perusahaan tersebut, yaitu turun sebesar 24%, yaitu dari 2,4 dikali dengan 10%. Terus untuk perusahaan M sama ya perhitungannya, yaitu 180 juta ini adalah penjualan dikurangi dengan biaya variabel 120 juta dibagi dengan penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi dengan fixed cost atau biaya 30 juta. Didapat hasilnya 2,0. Interpretasinya atas DOL perusahaan M itu berarti tingkat elastisitas operasi pada perusahaan ini output penjualan terhadap EBIT sebesar 200%. Artinya, apabila penjualan perusahaan M ini naik 10%, maka laba operasi akan naik sebesar 2,0 dikali 10%, yaitu 20%. Sebaliknya, kalau turun, maka EBIT-nya juga turun, ya sebesar 20% juga. Begitu juga dengan perusahaan N. Ini didapat hasilnya adalah 2,5. Berarti ketika penjualan perusahaan N itu naik 10%, maka EBIT-nya juga naik ya. 2,5 dikali 10%. Baik, selanjutnya di sini untuk membuktikan efek perubahan penjualan terhadap EBIT yang diperlihatkan oleh besarnya DOL masing-masing perusahaan, maka dapat dilihat pada tabel di samping ya. Jadi tadi kan interpretasinya ketika penjualan perusahaan itu naik ya dan biaya variabelnya, maka EBIT-nya juga akan naik. Nah, di sini di tabel 4 ini adalah ada perubahan ya dibandingkan dengan tabel 3 tadi, yaitu di sini penjualannya naik 10% untuk semua perusahaan yaitu KM dan N. Penjualan naik 10%, yang awalnya perusahaan K adalah 120 juta menjadi 130 juta. Lalu biaya variabel naik 10%, tadinya 24 naik 26 juta, sama dengan perusahaan M dan N juga naik masing-masing. Oke, kita hitung ya persentase perubahan laba operasi akibat adanya perubahan penjualan masing-masing perusahaan. Untuk perusahaan K, EBIT berarti itu EBIT yang sekarang dikurangi dengan EBIT T-1, yaitu EBIT yang sebelumnya atau EBIT sebelum ada kenaikan 10%, dibagi dengan EBIT T-1. Kita masukin angkanya, EBIT yang sekarang adalah 49.600 dikurangi 40 juta dibagi dengan 40 juta dikali dengan 100% sama dengan 24%. Untuk perusahaan M di sini sama ya, 36 juta, berarti ini adalah EBIT setelah ada kenaikan dikurangi dengan 30 dibagi 30 juta dikali dengan 100% sama dengan 20. Nah, hasil ini sama kan dengan yang tadi kita hitung di sini di prestasinya masing-masingnya. Perusahaan K 24, perusahaan DOL-nya 20, perusahaan M-nya 20, perusahaan N-nya 25%. Oke. Lalu analisisnya di sini kalau kita lihat perusahaan DOL untuk perusahaan K, M, dan N, K itu 2,4, M-nya 2,0, N-nya 2,5, berarti yang paling besar adalah perusahaan N. Artinya perusahaan N ini resikonya lebih besar dibandingkan dengan K dan M. Karena di sini DOL merupakan salah satu komponen yang dapat menunjukkan risiko bisnis perusahaan. Nah, DOL perusahaan ini memperbesar dampak dari faktor lain pada variabilitas laba perusahaan. Ya, meskipun DOL ini bukan sumber variabilitas. Nah, DOL yang tinggi ini tidak akan berpengaruh
jika perusahaan dapat memelihara penjualan dan struktur biaya yang tetap ya. Oke, selanjutnya di sini ada financial leverage. Referensi keuangan di sini merupakan penggunaan dana dengan beban tetap dengan harapan atas penggunaan dana tersebut akan memperbesar pendapatan per lembar saham atau IPS-nya. Oke, kita lihat aja ya di sini titik indifferent itu EBIT dikurangi IPS. Nah, untuk menentukan titik indifferent ini atau disebut juga dengan titik impas antara EBIT dan IPS ya, di antara alternatif pendanaan kita perlu menghitung IPS-nya dulu. Rumusnya adalah sebagai berikut, yang di atasnya IPS sama dengan EBIT dikurangi I, itu adalah bunga ya, interest, bunga hutang obligasi, dikali dengan 1 min T. T itu adalah tax, yaitu pajak perusahaan, dikurangi dengan PD atau preference dividend ya, dividen tahunan saham preference dibagi dengan NS, yaitu jumlah lembar saham biasa. Nah, di sini contohnya perusahaan PTA BC mempunyai modal sendiri 800 juta dan akan menambah modal sebesar 400 juta. Melalui 3 alternatif pendanaan, ada saham biasa, obligasi bunganya 12%, saham preference dengan dividennya 11%. Nah, EBIT perusahaan saat ini adalah 120 juta. Nah, dengan adanya ekspansi, perusahaan berharap ada kenaikan ya, 216 juta. Pajaknya 40%, terus saham yang beredar adalah 200 lembar. Saham biasa dapat dijual 4.000 per lembarnya. Sehingga apabila perusahaan memilih pendanaan dengan modal sendiri, maka perusahaan harus mengeluarkan saham biasa baru sebanyak 100 lembar. Perhitungan pengaruh berbagai alternatif tambahan pendanaan terhadap laba dan IPS terlihat pada tabel berikutnya. Oke, kita lihat ya, di sini ada perhitungan laba dan IPS untuk alternatif pendanaan saham biasa, hutang, dan saham preference. EBIT-nya tadi adalah 216 ya, karena dengan ekspansi ini diharapkan EBIT-nya itu akan naik sebesar 216 juta. Kita lihat yang saham biasa dulu. Yang ini bunganya ini hanya untuk hutang ya. EBT-nya berarti earning before tax-nya 216 juta dikurangi dengan pajak 40% dari 216 juta yaitu 86 juta 400 ya, berarti earning after tax-nya 129 juta 600. Nah, dividen saham preference ini untuk saham preference. Laba pemegang saham berarti 129 juta 600. Jumlah saham yang beredarnya 300 lembar. Nah, kenapa di sini 300 lembar? Tadi kan bilang kalau ingin memilih dana dengan modal sendiri, ya berarti kan saham biasa ya, di sini perlu mengeluarkan saham biasa baru sebanyak 100. Tadi awalnya adalah 200 lembar ditambah 100 lembar sama dengan 300 untuk saham biasa. Nah, IPS-nya dihitung dengan menggunakan rumus ini, EBIT dikurangi I interest ya. EBIT itu berarti 216 juta ya, dikurangi I-nya itu interest tidak ada, berarti kosongin, dikali dengan 1 min T, 1 min 0,4 pajak ya, dikurangi dengan PD. PD itu preference dividend, tidak ada karena ini saham biasa, dibagi dengan MS, yaitu 300.000 lembar. Hasilnya IPS-nya adalah 430. Begitu juga untuk menghitung yang pendanaan hutang serta saham preference menggunakan rumus yang sama. Oke.
sini titik indifferent EBIT min IPS-nya apabila tambahan pendanaan menggunakan alternatif saham biasa. Nah, ini perhitungan di atas menunjukkan bahwa apabila pendanaan menggunakan alternatif saham biasa, maka tidak ada biaya pendanaan tetap ya, baik pada pendanaan lama maupun pendanaan baru setelah tambahan modal. Nah, hal ini terlihat bahwa besarnya earning per share-nya atau IPS-nya adalah sama dengan 0. Artinya, apabila dikehendaki IPS saham yang bersangkutan sama dengan 0, maka nanti besar EBIT yang diperlukan adalah sebesar 0 juga. Nah, kita lihat ya. Kita masukin ke rumus tadi kan ini IPS-nya. Jadi IPS-nya ini diibaratkan 0 gitu ya. 0 sama dengan EBIT min I dikali 1 min T dikurangi dengan PD. Kita masukin. Berarti PS-nya 0, EBIT min 0 ya, karena interestnya tidak ada. 1 dikurangi 0,4. 0,4 itu adalah tax-nya atau pajak, PD-nya adalah 0. Ya, hasilnya 0 ya. Terus yang kedua itu apabila tambahan dana menggunakan alternatif hutang obligasi. Nah, kita umpamakan lagi tadi IPS-nya adalah 0. Terus masukin ke rumus. EBIT min I-nya adalah interest ya. Berarti tadi interest atas hutang obligasi 12% dikali 400 juta ya. 400 juta dikali dengan 1 min 0,40 dan dikurangi dengan 0 dividen preference ya, karena ini kan hutang obligasi berarti tidak ada PD-nya. EBIT di sini 48 dikali 0,6. Nah, ketemu di sini EBIT-nya adalah 48. Nah, artinya dengan alternatif pendanaan melalui hutang obligasi, maka diperlukan EBIT sebesar 48 juta. Nah, EBIT ini sama besarnya dengan bunga yang harus dibayar. Dengan demikian, EBIT tersebut digunakan untuk menutup biaya bunga sebagai beban tetap dalam menggunakan dana dari hutang obligasi. Pada EBIT sebesar 48 juta, IPS-nya adalah 0 ya. Jadi titik indifferent di sini adalah titik impas ya, EBIT dan IPS. Jadi ketika perusahaan ini dihadapkan dengan 3 pilihan pendanaan ya, IPS-nya berapa gitu untuk menutupi biaya beban tetapnya. Seperti kalau yang saham biasa ini tadi dia EBIT-nya 0 ya, berarti dia IPS-nya juga 0 untuk menutupi beban biaya tetapnya. Begitu juga dengan hutang obligasi. Nah, di sini kalau pilih hutang obligasi, dia EBIT-nya diharapkan harus 48 juta. Karena apa? Karena untuk menutupi bunga di sini sebesar 48 juta juga. Berarti kan impas ya, EBIT-nya 48 juta. Nah, EBIT itu digunakan untuk menutupi biaya hutang perusahaan. Lalu di sini kalau yang apabila tambahan dana dipenuhi dengan menggunakan saham preferen. Nah, kalau tadi saham biasa itu IPS-nya EBIT-nya 0. Kalau kalau hutang EBIT-nya 48 juta, kita lihat yang pakai saham preferen. Kita masukin rumusnya ya ke angka-angkanya. Di sini EBIT-nya didapat 73 juta 300 sekian. Nah, di sini EBIT-nya ini sama besar dengan dividen yang harus dibayarkan karena menggunakan saham preferen. Dengan demikian, EBIT ini digunakan untuk membayar dividen sebagai beban tetap dalam menggunakan dana dari saham preferen. Nah, ini 73 juta sekian. Kita lihat ya di sini dividen ini, nah 44 ada.
biaya ya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan ketika menggunakan pembiayaan melalui saham preferen. Oke, nah kita lihat di sini. Nah, untuk menentukan titik indifferent antara dua pilihan pembelanjaan atau pendanaan dapat ditentukan secara matematis. Rumusnya ini ya, EBIT 1, 2, yaitu EBIT pada titik indifferent antara dua alternatif pembelanjaan yang ada, dalam hal ini alternatif 1 dan 2, dikurangi dengan interest 1, yaitu bunga tahunan untuk pendanaan alternatif 1 atau 2 ya. Terus dikurangi dengan PD, preferen dividen, dibagi dengan NS. Lihat di sini. Nah, ini indifferent point untuk pendanaan saham biasa dan hutang jangka panjang. Sebagai contoh dari perusahaan A, di atas titik indifferent antara alternatif pendanaan saham biasa, alternatif 1, dan hutang, yaitu alternatif 2, dapat dicari dengan EBIT D2 dengan rumus sebagai berikut. Ya, nanti tinggal dimasuk-masukin angkanya. Oke. Nah, didapat hasilnya adalah 144 juta. Ini adalah perbandingan antara pendanaan saham biasa dengan hutang jangka panjang. Kalau ini satu lagi saham biasa dengan saham preferen. Nah, di sini titik indifferent dari perusahaan di atas antara alternatif pendanaan saham biasa sebagai alternatif 1 dengan saham preferen sebagai alternatif 2. Nah, rumusnya sama. Oke, sama ya rumusnya, tinggal dimasukin. Didapat EBIT-nya 220 juta. Oke. Di sini. Nah, titik indifferent, titik impas alternatif pembelanjaan atau pendanaan antara saham biasa dan hutang dan alternatif pembelanjaan saham biasa dengan saham preferen dapat digambarkan dalam satu grafik. Nah, ini kita lihat ya. Di sini ada hutang, pembiayaan hutang, ada pembiayaan melalui saham preferen dan pembiayaan melalui saham biasa. Oke, nah terlihat bahwa titik indifferent antara saham biasa dan hutang sebagai alternatif tambahan pendanaan terletak pada EBIT sebesar 144 juta. Nah nih, ini ada titik potong ya antara penggunaan pembiayaan hutang dengan saham biasa. Nah, ada titik potong nih di angka 144 juta, yaitu disebut titik indifferent ya, hutang dan saham biasa. Begitu juga dengan pilihan pendanaan melalui saham preferen dan saham biasa. Di sini titik indifferentnya adalah 220 juta. Ya. Nah, di atas titik indifferent alternatif saham preferen akan menghasilkan akan menghasilkan IPS yang lebih besar. Di bawah titik indifferent alternatif saham biasa akan menghasilkan IPS yang lebih besar. Perhatikan bahwa tidak terdapat titik indifferent antara alternatif hutang dengan saham preferen untuk membuktikan apakah besar EBIT pada titik indifferent di atas akan menghasilkan besarnya IPS yang sama. Nah, ini kita hitung ya, kita lihat dulu, kita hitung IPS-nya. Ya, tadi EBIT-nya adalah 144 juta antara saham biasa dan hutang. Ini bunganya 48, laba sebelum pajak 40, sama perhitungannya seperti yang tadi ya. Didapat IPS-nya adalah 288. Sama dengan perhitungan IPS untuk pemilihan pembiayaan melalui hutang. Nah, ini untuk penentuan IPS titik indifferent saham biasa dan saham preferen. Didapat juga hasil IPS yang sama, yaitu 440. Selanjutnya kita lihat yang degree of financial leverage atau DFL ya. Di sini sudah ada rumus-rumusnya.
rumusnya dan keterangan dari rumus. Kita masuk ke soalnya. Nah, misalnya kita ulangi lagi contoh tadi ya, yang dengan contoh yang sama. Oke. Nah, kita hitung DPL-nya. DPL-nya pakai rumusnya EBIT dibagi dengan EBIT dikurangi dengan I. Ya, berarti penjualan EBIT-nya 216 ya dibagi dengan 216 dikurangi dengan I itu adalah interest sama dengan 1,29. Artinya adalah apabila EBIT itu berubah 10% baik turun atau naik, maka laba setelah pajaknya atau IPS akan berubah sebesar 1,29 dikali 10% sama dengan 12,9%. Begitu juga dengan saham preferred, sama perhitungannya didapat hasil 1,51. Artinya kalau EBIT-nya berubah baik itu turun atau naik 10%, maka laba setelah pajaknya atau IPS-nya akan naik ya sebesar 15,1%. Nah, ini adalah untuk pembuktian ya. Ketika penjualannya naik atau turun 10%, maka IPS-nya juga akan ikut naik atau turun. Nah, hasil analisis perhitungan DPL perusahaan A adalah bahwa meskipun perhitungan beban tetap berupa dividen yang ada dengan alternatif pendanaan saham preferred lebih rendah dari bunga pada alternatif pendanaan dengan hutang 44 juta lebih kecil dari 48 juta. Namun IPL-nya lebih besar ya karena di sini 1,51 lebih besar dari 1,29. Hal ini karena beban bunga dari hutang akan beban bunga pinjaman ya dari hutang itu akan mengurangi beban pajak ya. Karena beban bunga itu dihitung sebelum pajak, sedangkan dividen saham preferred tidak mengurangi pajak. Karena apa? Karena dividen ini dibayarkan dari laba setelah pajak. Oke, selanjutnya ada degree of total leverage atau DTL ya. Ini rumusnya kita lihat di sini apabila contoh perusahaan A, kita ulangi lagi dengan tambahan data penjualan dan biaya operasi variabel dan tetap untuk ketiga alternatif pendanaan. Penjualannya segini ya, data-datanya ada. Kontribusi marginnya ya, terus ditambah dengan data penjualan serta biaya operasional variabel. Kita lihat di sini perhitungannya menggunakan rumus. Untuk perusahaan yang pertama DTL-nya S ini adalah penjualannya 500 juta dikurangi variable cost-nya 184 juta dibagi dengan EBIT ya. EBIT min I 200, I-nya nggak ada ya. 216 juta dikurangi dengan 48 juta sama dengan 1,88. Artinya apabila penjualan berubah 10% baik naik atau turun, maka laba setelah pajak itu atau IPS-nya akan berubah yaitu menjadi 18,8%. Nah, untuk DTL untuk yang alternatif pendanaan saham preferred DTL-nya didapat 2,21 ya, artinya apabila penjualan berubah 10% baik itu naik atau turun, maka earning after tax-nya dan IPS-nya juga akan naik atau turun sebesar 22,1%. Nah, ini adalah pembuktian ya. Pembuktian ketika penjualan ketiga alternatif tadi itu naik atau turun ya
sebesar 10%, maka akan mempengaruhi EAT atau earning after tax dan IPS-nya, baik itu naik atau turun sebesar 10% juga. Nah, ini ya pembuktiannya. Untuk yang saham biasa, IT berarti IT-nya yang sekarang ya, yaitu 148.560 ini ya. Terus dikurangi dengan IT min 1 berarti IT sebelum ada kenaikan yaitu 129.600 dibagi dengan earning after tax sebelum ada kenaikan yaitu 129.600 sama dengan 14,6%. Begitu juga dengan alternatif hutang ya, perhitungannya sama di sini. Earning after tax sebelum yang sekarang 119.760 dikurangi dengan earning after tax sebelum kenaikan yaitu 100.800 dibagi dengan 100.800 sama dengan 18,8%. Oke, nah ya kita lihat dari sini ya, samakan. Selanjutnya di sini ada coverage ratio. Nah, salah satu cara untuk mengetahui kapasitas hutang perusahaan adalah melalui analisis rasio cakupan atau disebut juga dengan coverage ratio. Kapasitas hutang sendiri ini adalah jumlah maksimum hutang di mana perusahaan mampu melunasi secara memadai. Nah, rasio ini didesain untuk menghubungkan biaya keuangan perusahaan dengan kemampuan perusahaan untuk membayarnya. Dalam perhitungan rasio tersebut, salah satu caranya secara mudah ini adalah dengan menggunakan EBIT sebagai ukuran kasar aliran kas yang tersedia untuk membayar biaya tetap pendanaan perusahaan. Adapun rumus interest coverage yaitu EBIT dibagi dengan biaya bunga. Nah, rasio interest coverage hanya menunjukkan bahwa penghasilan perusahaan sudah mencukupi untuk membayar bunganya. Untuk itu sangat berguna apabila kita menghitung rasio kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh hutang pokok dan bunga. Nah, rasio ini disebut sebagai rasio coverage untuk seluruh hutang atau debt service coverage. Rumusnya adalah EBIT dibagi dengan biaya bunga ditambah pembayaran pokok dibagi 1 dikurangi tarif pajak. Nah, ini kita lihat ya di sini pembayaran pinjaman pokok disesuaikan dengan pengaruh pajak. Alasannya adalah EBIT adalah laba sebelum pajak. Kenapa? Oleh karena pembayaran pinjaman pokok tidak mengurangi untuk tujuan pajak, maka harus dibayar dari laba setelah pajak. Jadi nanti pembayaran pinjaman pokok harus disesuaikan sehingga konsisten dengan EBIT. Contohnya di sini perusahaan B mempunyai EBIT 320 juta dan pembayaran bunga tahunannya untuk semua hutang 120 juta. Nah, seandainya pembayaran pinjaman pokok ada 80 juta per tahun dan tarif pajaknya 40%, maka rasio coverage-nya adalah 1,26. Menunjukkan bahwa EBIT hanya dapat turun 26% agar masih dapat digunakan untuk membayar hutang tersebut. Jadi semakin dekat rasio debt service coverage dengan angka 1, berarti rasio tersebut semakin tidak baik. Baik buruknya rasio tersebut beragam sesuai dengan resiko bisnis perusahaan. Kenyataannya di sini pernyataan tersebut dapat digambarkan pada grafik bawah ini yang menunjukkan distribusi probabilitas EBIT dari dua perusahaan A dan B. Nah, ini ada perusahaan A ya, dia perusahaan A kemampuan bayar hutangnya ada di sini ya. Service coverage-nya di angka 4,8. Nah, di sini adalah probabilitas EBIT perusahaan A dan B berkaitan dengan batas kemampuan membayar hutangnya. Nah,
nilai EBIT yang diharapkan kedua perusahaan tersebut adalah sama. Jadi rasio debt service coverage-nya sama, yaitu 8 juta dibagi 4,8 sama dengan 1,67. Nah, bagaimanapun perusahaan A ini mempunyai risiko bisnis yang lebih besar seperti ditunjukkan oleh variabilitas EBIT-nya yang lebih besar juga. Nah, probabilitas bahwa EBIT akan turun di bawah kemampuan perusahaan untuk membayar bunga dan pinjaman pokoknya ditunjukkan oleh daerah yang diarsir. Ini ya, diarsir. Terlihat bahwa probabilitas ini lebih besar untuk perusahaan A daripada perusahaan B. Jadi debt service ratio 1,67 lebih sesuai bagi perusahaan B dan tidak sesuai dengan perusahaan A. Nah, perusahaan dengan aliran kas yang stabil akan mempunyai kemampuan yang lebih baik untuk membayar biaya tetap pendanaannya. Oke, baiklah sampai di sini materi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.